Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3531. Pasti ada banyak permintaan keamanan internasional di banyak negara dunia ketiga dan begitu banyak proyek infrastruktur di dunia. Jika proyek ini dilaksanakan, setidaknya dapat menyelesaikan transformasi ribuan atau bahkan puluhan ribu tentara Istana Wanlong. Dalam beberapa tahun, Istana Wanlong akan bertransformasi sempurna. Jika Istana Wanlong dapat mengakumulasi banyak kasus yang berhasil beberapa tahun ke depan, seperti berhasil memukul mundur bajak laut, berhasil memukul mundur massa atau pasukan bersenjata ilegal, berulang kali mempertahankan dan menyelamatkan nyawa dan keamanan harta benda pekerja asing, Istana Wanlong akan menjadi perusahaan keamanan internasional dengan landasan publik dan reputasi publik yang kuat. Yule berhenti sejenak, tersenyum misterius, dan melanjutkan, kalau kamu membutuhkan Istana Wanlong untuk melakukan beberapa hal abu-abu, kamu harus mengeluarkan beberapa tentara dari Istana Wanlong terlebih dahulu. Jika tentara tersebut tertangkap, tidak akan berdampak buruk pada Anda dan Istana Wanlong. Kamu bisa menolak mengakuinya, dan tanpa bukti kuat, siapa yang dapat melakukan sesuatu padamu? Ketika Charlie mendengar ini, jantungnya melonjak. Pada saat yang sama, dia juga menyadari gambaran besar antara dirinya dan pengusaha veteran seperti Yule. Pandangan Yule tentang gambaran besar, kontrol detail, dan kesadaran akan bahaya di masa damai semuanya terakumulasi dan dikembangkan selama bertahun-tahun dari pertempuran yang sebenarnya dan dia kekurangan masukan dari tetua seperti Yule. Rangkaian solusi yang dia sebutkan bisa dikatakan mampu menyelesaikan masalah atribut Istana Wanlong secara mendasar. Jika dikelola dengan baik, Istana Wanlong pasti akan berhasil beralih dari organisasi tentara bayaran tipe abu-abu menjadi perusahaan keamanan internasional tipe putih yang bahkan dipuji oleh dunia luar. Ini adalah pembersihan total. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan sangat berterima kasih. Paman Golding, saranmu sangat bagus. Setelah Porter tiba di Aurus Hill, aku akan memberitahu rencanamu. Saya akan meminta dia mengikuti langkah-langkah yang kamu katakan untuk maju dengan cepat. Berusaha keras untuk menyelesaikan transformasi dalam waktu singkat. Yule tersenyum dan berkata, aku hanya berbicara tentang sesuatu secara pribadi, selama itu berguna bagimu. Charlie menghela napas dan berkata, ini sangat berguna. Terima kasih, Paman Golding. Yule berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Di masa depan, jika tulang tuaku masih berguna, bicaralah. Charlie mengangguk dan berkata, saya mengirimkan puluhan ribu tentara Istana Wanlong. Dan ada lebih dari 10.000 tentara Istana Wanlong yang ditahan di Timur Tengah. Nanti saya akan meminta pihak pemerintah membebaskan mereka. Dan bagaimana menempatkan begitu banyak orang juga menjadi masalah yang sangat sulit. Tapi saranmu sangat bagus. Pertama-tama aku akan membagi prajurit Istana Wanlong menjadi 3 bagian. Satu bagian akan terus menjadi bayaran tentara, tetapi harus masuk akal dan legal. Bagian lainnya akan melakukan bisnis keamanan internasional untuk transportasi laut, dan sisanya akan dikhususkan untuk keamanan proyek di negara dunia ketiga. Yule tersenyum dan berkata, saya punya banyak teman yang menjalankan proyek infrastruktur di banyak negara dunia ketiga. Saya pikir mereka pasti sangat membutuhkan personel keamanan. Saya akan menelepon satu persatu besok. Siapa yang tahu permintaan mereka besar? Saat dia mengatakan itu, Yule berkata lagi, ngomong-ngomong, kalau kamu melakukan pekerjaan keamanan semacam ini, kamu harus meminta Porter menyelesaikan masalah lisensi senjata legal lokal. Sebagai orang asing, kamu tidak boleh memegang senjata tanpa lisensi. Sebagian besar negara dan wilayah sangat sensitif terhadap senjata. Jika tidak ditangani dengan benar, putih akan menjadi hitam saat itu. Bab 3532. Charlie segera mengangguk setelah diingatkan Yule. Dan dia berkomentar, Paman Golding, jangan khawatir. Kamu menairankan Istana Wanlong berubah. Semuanya harus masuk akal dan legal. Aku akan menjelaskan semua ini kepada Porter dengan gamblang. Charlie berkata lagi,
Dan berdasarkan pemahaman saya saat ini tentang Istana Wanlong, sebagian besar prajurit mereka adalah seniman bela diri. Meski mereka tidak memegang senjata api, efektivitas tempur mereka belum kalah. Mereka tidak lebih rendah dari personel bersenjata biasa. Yule tersenyum sedikit, dan berkata itu sangat bagus. Selama dapat dipastikan masuk akal dan legal, masalah ini akan bertahan lama. Dan jika dapat diselesaikan sepenuhnya, itu akan menjadi hal yang hebat bagi Istana Wanlong. Charlie mengangguk, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan hormat, "Ayo, Paman Golding, izinkan aku bersulang untukmu. Terima kasih telah merencanakan jalan yang cerah untuk Istana Wanlong." Sama-sama, Yule mengambil gelas anggurnya dan berkata dengan serius, "Paman hanya berharap saat kamu memimpin keluarga Wade dan berdiri di puncak dunia, kamu tidak akan memiliki masa lalu kelam yang tak terhitung jumlahnya seperti orang-orang kaya dan orang bertinggi-tinggi lainnya. Hanya ada sedikit orang terkaya yang bisa menjamin masa lalu yang bersih." Yule menghela nafas dan berbicara lagi. "Lihat di negara kita. Beberapa orang menjadi orang terkaya di permukaan dengan menjual produk palsu. Beberapa menghasilkan banyak uang dengan pembajakan dan plagiarisme. Dan ada orang yang menjadi miliarder dengan menggelapkan aset publik. Ada banyak orang yang mengandalkan istri dan ayah mertuanya untuk berspekulasi dan bahkan tidak melakukan apa-apa." Charlie memandang dirinya sendiri, dan berkata, "Paman Golding, saat kamu mengatakan itu, masa lalu saya tidak terlalu mulia. Anak kedua keluarga Kobayashi masih saya kurung di Aorus Hill. Itu berbeda." Yule berseru, "Saya pernah mendengar kamu menceritakan keluarga Kobayashi. Kalau saja mereka tidak menambahkan ramuanmu, tentu saja tidak akan menyebabkan bencana. Itu kesalahan mereka terlebih dahulu. Kamu punya alasan melakukannya. Kamu tidak perlu memiliki beban psikologis." Charlie tersenyum canggung, dan berkata lagi, "Saya pergi ke Eropa Utara kemarin. Saya mendapat 4,5 miliar euro dari cabang keluarga Rothschild." 3 anggota keluarga Golding tercengang. 4,5 miliar euro. Bahkan di mata keluarga Golding, adalah jumlah uang yang sangat besar. Tidak terbayangkan Charlie bisa mendapatkan begitu banyak uang dari keluarga Rothschild. Yule bertanya dengan sangat gugup, "Charlie, mengapa kamu menemui keluarga Rothschild secepat ini? Ini tidak baik untukmu." Meskipun keluarga Wade sangat kuat, dibandingkan dengan keluarga Rothschild, jaraknya masih ribuan mil. Charlie menjelaskan, "Itu hanya keluarga cabang, dan saya melakukannya dengan sederhana, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Uang itu aku cuci ke tangan keluarga itu melalui saluran luar negeri Istana Wanlong. Saya tidak terlibat sama sekali." Dengan mengatakan itu, Charlie menjelaskan kepada mereka seluruh kisah konfliknya dengan keluarga William di Istana Nordik. Namun, Charlie tidak menjelaskan fakta bahwa dia menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan dealer. Dia hanya mengatakan bahwa dia mahir dalam hipnotis. Setelah Queen mendengarkannya, dia terpikat dan berkata dengan penuh semangat, "Kak Charlie melakukan banyak hal ini untuk menghilangkan kebencian. William Rothschild ingin menipu uang kakakku Charlie. Dia mencari kematian. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas dikirim ke Suriah untuk merasakan kehidupan." Yule juga menghela napas lega, mengangguk dan berkata, "Karena kejadian itu terjadi di dalam istana dan semua orang yang mengendalikannya, pada dasarnya tidak ada yang perlu berpikir." Rahel yang berada di samping bertanya, "Ngomong-ngomong, Charlie, Aman Ramovic tidak akan berada dalam risiko apapun, kan?" Charlie menahannya dan berkata, "Dia ikut bermain judi dan hal-hal selanjutnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi." Rahel merasa lega dan mengangguk. "Bagus. Baik." Charlie dan Yule sangat senang dengan suasana makan malam ini. Keduanya minum sampai tengah malam di meja makan. Mereka mengakhiri sesi minum atas permintaan Rahel. Queen mengantar Charlie ke kamar tamu. Karena dia tahu bahwa Charlie akan kembali ke Aorus Hill pagi-pagi sekali, dia mengirimnya sendiri besok pagi. Charlie langsung setuju. Malam itu, Charlie tidak banyak tidur. Yang dia pikirkan hanyalah masa depan dirinya dan keluarga Wade. Selain properti keluarga Wade, dia menantikan isu shipping dan Jiuxuan Pharmaceutical miliknya. Jika kedua industri ini bisa tumbuh lebih besar dan kuat, mana yang berpeluang menciptakan kekayaan triliunan?
Bab 3533. Tak perlu dikatakan, sebagian besar logistik di dunia bergantung pada transportasi pengiriman jarak jauh. Ruang pengembangan di masa mendatang akan terus meningkat. Sedangkan Jiuxuan Pharmaceutical, Charlie memiliki sejumlah besar resep yang sangat bagus. Dan semua resep dari buku apokaliptik dapat menjadi obat terlaris di dunia. Yang lebih berharga lagi adalah perusahaan farmasi lain, seperti Pfizer, Novartis, Merck, dan lainnya, menghabiskan biaya miliaran dolar untuk mengembangkan obat acak. Dan biasanya memakan waktu beberapa tahun, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dari hasil penjualan mereka harus menutupi biaya penelitian dan pengembangan. Sedangkan Charlie tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk penelitian dan pengembangan. Sisanya adalah Istana Wanlong yang baru saja dia ambil alih. Sudah menjadi prioritas utama untuk menjadikan kelompok orang ini membersihkan secepat mungkin. Nasihat Yule memberikan banyak inspirasi. Organisasi bersenjata seperti Istana Wanlong harus memiliki pangkalan yang relatif longgar dan bebas. Apakah mereka terus menjadi tentara membayar atau mengalokasikan sebagian energi mereka untuk keamanan internasional di masa mendatang? Dan pangkalan ini harus memenuhi kehidupan sehari-hari dan pelatihan anggota Istana Wanlong. Dan juga bisa digunakan untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan penting. Namun, sebagian besar negara dan wilayah tidak mengizinkan puluhan ribu personel bersenjata ditempatkan di negara mereka. Jadi memilih lokasi akan menjadi masalah yang sangat sulit. Awalnya, Istana Wanlong sedang mencari basis yang stabil. Mereka bersedia melayani Surya berapapun bayarannya, lalu menderita kerugian besar di tangan Hamid dan Charlie. Memikirkan hal ini, mata Charlie tiba-tiba menjadi cerah. Surya memang merupakan pilihan yang baik. Bahkan bisa dikatakan sebagai pilihan terbaik saat ini. Bukan hanya karena gejolak situasi setempat, tapi juga karena ada Hamid di sana. Istana Wanlong dan Hamid bisa saling melengkapi sampai batas tertentu. Sedangkan bagi pihak pemerintah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk berdamai. Lagi pula, jika Istana Wanlong bekerja sama dengan pemerintah, itu akan membawa banyak manfaat bagi pemerintah. Di satu sisi, Istana Wanlong memiliki daya juang yang kuat dan dapat membantu pejabat menjaga stabilitas. Di sisi lain, dapat membantu melatih tentara pemerintah. Bahkan dia bersedia membayar banyak uang dengan menyewakan tanah kepada pemerintah. Bagaimanapun, Istana Wanlong tidak kekurangan uang. Apalagi letak geografis Suriah juga bagus. Negara ini sendiri terletak di pantai timur Laut Mediterania, hanya beberapa ratus kilometer dari terusan Suez, tenggorokan pengiriman, dan melewati terusan Suez lalu melewati Laut Merah adalah Teluk Aden di mana perompak merajalela. Terusan Suez adalah satu-satunya jalan untuk pengiriman dari Asia ke Eropa Barat. Jika bisnis keamanan pengiriman dijalankan, medan perang utama akan berada di Teluk Aden. Jika Istana Wanlong berencana membangun markas di Suriah, jarak garis lurus dari Teluk Aden bisa dipersingkat menjadi sekitar 2000 km. Meski terdengar agak jauh, jarak ini sudah dekat bila mempertimbangkan rute penerbangan puluhan ribu kilometer. Jika dapat mengandalkan pangkalan markas ini dan pergi ke Teluk Aden untuk mendirikan depan, akan lebih mudah untuk menyediakan layanan pengawalan bagi kapal posisi dagang yang lewat melalui posisi depan ini. Oleh karena itu, Charlie meyakini hal terpenting saat ini adalah membangun kerjasama antara Istana Wanlong dan pemerintah Suriah. Bab 3534. Pagi berikutnya, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Yule dan Rahel. Queen mengantarnya ke bandara. Jalanan di East Cliff di pagi hari sangat lancar. Queen sengaja mengemudi perlahan. Bahkan jika satu demi satu mobil menyusul, dia tidak peduli. Dia mengemudi sangat lambat karena benar-benar tidak tahan Charlie pergi. Charlie juga menebak apa yang dia pikirkan. Dia tidak mendesaknya. Saat mengemudikan mobil dengan membayangkan, Queen berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, Kak Charlie, kapan kamu datang lagi ke East Cliff?" Charlie berpikir dan menjawab, "Setelah tim manajer profesional keluarga Wade siap memberikan laporan, saya akan bertemu mereka. Tapi saya tidak yakin apakah akan datang ke East Cliff atau tidak. Saya bisa saja meminta mereka datang ke Aurus Hill untuk melaporkan saya." Queen berkata pelan, "Saya mungkin sangat sibuk di bulan April.
Akan ada beberapa konser yang akan diadakan di China. Mulai bulan depan, saya akan memulai tur konser di luar negeri. Saya mungkin tidak berada di China untuk waktu yang lama. Charlie bertanya padanya, ada berapa turnya? Queen menjawab, saat ini ada 15. Mungkin akan terus bertambah. Charlie bertanya dengan bingung, mengapa bisa bertambah? Queen menjulurkan lidahnya, dan berkata tanpa daya, ada banyak penggemar di luar negeri. Ini konser perpisahan. Banyak penggemar yang meminta saya tampil di kota mereka. Pihak manajemen saya berdiskusi, mengatakan bahwa semuanya tergantung saya. Saya tidak bisa menolak permintaan banyak penggemar. Jadi saya menambahkan beberapa perhentian di Eropa dan Amerika. Queen berkata lagi, ngomong-ngomong, ada juga pertunjukan di Eropa Utara. Akan diadakan di bulan Juni. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu Helena harus menyambutmu. Queen berkata, tidak, dia akan dinobatkan menjadi ratu. Tidak pantas dia pergi ke konserku. Tidak ada yang tidak pantas. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah para pangeran Inggris sering membawa istri dan anak-anak mereka menonton pertandingan sepak bola? Helena berhasil naik tahta di usia muda. Tidak akan kondusif untuk memperkuat posisi basis massa di tingkat bawah. Cara terbaik adalah masuk jauh ke dalam massa dan berusaha untuk mencapai hasil positif sebanyak mungkin. Sehingga ketika dia berusia 50-an atau 60-an, dia bisa menjadi ratu yang dicintai dan didukung rakyat. Queen mendengarnya, dan tidak dapat menahan tawa. Kakak Charlie, tadi kamu meminta Helena untuk menghiburku. Tetapi justru Helena menggosok musim panas saya. Setelah itu, Queen menjelaskan, saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Saya bukan tipe orang yang peduli dengan segalanya. Charlie tersenyum dan berkata, itulah artinya. Ini seperti pangeran Inggris. Meskipun dia dicintai oleh kebanyakan orang, dia jauh kurang diminati dibandingkan bintang sepak bola. Dia pergi ke pertandingan sepak bola untuk memenangkan penggemar fanatik ini. Niat baik, terus terang, juga merupakan antusiasme. Queen mengangguk, dan bertanya kepadanya, Kakak Charlie, Helena pasti sangat menyukaimu, kan? Charlie bertanya dengan heran. Mengapa kamu mengatakan itu? Queen berkata dengan serius. Kamu menyelamatkan hidup, menyelamatkan ibu, dan bahkan membantu mendapatkan kembali tahta. Ini setara dengan menjemputnya dari Palung Mariana dan mengirimnya ke Gunung Everest. Dia wanita normal. Aku takut dia jatuh cinta padamu. Charlie berkata dengan canggung. Itu kebebasannya. Queen meliriknya, dan berkata pelan, kali ini upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Banyak teman kepercayaanmu datang. Charlie berkata dengan samar, mereka semua temanku, teman biasa. Queen terlihat seperti tidak percaya, dan berkata, aku sudah bilang sebelumnya aku tidak cemburu. Jika ada yang ingin menjadi wanitamu, cepat atau lambat dia akan mati karena asam. Charlie tersipu sebentar, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya padanya. Ngomong-ngomong, kapan kamu pergi ke luar negeri? Bab 3535. Saat Charlie mengubah topik pembicaraan, Queen tidak terus menjadi agresif. Dia mengikuti kata-katanya dan berkata, mulai awal bulan depan, aku akan ke Kanada, di Vancouver, Montreal, Toronto dan Ottawa. Lalu menuju ke selatan ke Amerika Serikat. Perhentian pertama New York, lalu ke Chicago, Houston, Los Angeles dan San Francisco di pantai barat. Mungkin diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk tur Amerika ini. Setelah itu saya ke Eropa. Setelah itu, Queen memandang Charlie dengan penuh semangat, dan berkata dengan wajah sedih, Kakak Charlie, setelah aku memulai tur di luar negeri, aku mungkin tidak akan bertemu kamu selama 2 atau 3 bulan. Charlie menghibur. Ini penting bagimu. Selain itu, ini konser perpisahan. Setelah kamu menyelesaikan konser tur ini, kamu dapat tinggal di East Cliff dengan mantap. Queen mengangguk dan berkata, setelah saya resmi keluar dari dunia hiburan, saya akan bekerja di Golding Group dan akan mengambil alih. Lalu dia memandang Charlie dan berkata sambil tersenyum, Kakak Charlie, saya sudah menyarankan. Setelah saya mengambil alih, saya akan berinvestasi dalam beberapa proyek di Aurus Hill. Saya bisa datang ke Aurus Hill setiap 3 hari.
Jika saya datang, kamu akan menyambut saya. Charlie berkata sambil tersenyum. Oke, selama kamu mau, aku pasti akan menyambutmu. Queen berkata, kalau begitu, mari kita berdiskusi seperti ini. Jangan membenciku hanya karena aku semakin tua, apalagi bersembunyi dariku. Oke, Charlie tidak punya pilihan selain setuju. Puas, Queen mengendarai mobil sampai ke hanggar bandara, di mana jet pribadi yang diberikan Yule kepada Charlie diparkir. Concorde di sebelah sudah berangkat ke Eropa Utara. Kali ini kembali ke Aurus Hill. Ada Helen yang ingin menumpang pesawat Charlie. Juga ada Albert dan Isaac yang akan kembali. Ketika Charlie tiba, mereka sudah tiba. Helen sedang menarik koper kecil dan berdiri di samping troli. Sementara Albert dan Isaac berdiri di pintu hanggar sambil merokok dengan santai. Seorang anggota staf dengan ramah mengingatkan, kalian berdua dilarang keras merokok di hanggar. Albert menandakan tangannya kesal. Bukankah kedua mesin besar di pesawat itu menyala? Semuanya baik-baik saja. Apa yang salah dengan 2 puntung rokok kami? Staf berkata dengan malu-malu. Tuan, ini tidak sama. Albert mendecakkan bibirnya dan berkata, oke, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu bisa membayangkan muka dan berpura-pura tidak melihatku. Isaac memasukkan puntung rokok ke dalam botol air mineralnya, menamparkan bahu Albert, dan berkata, oke, jangan mempermalukan dia. Matikan rokoknya. Meskipun Albert sedikit tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa, dan melemparkan puntung rokok. Saat ini, Charlie datang ke pintu hanggar dengan mobil. Ketika keduanya melihat Charlie datang, mereka langsung berdiri tegak dan menunggu dengan hormat. Begitu mobil berhenti, Albert menjalankannya ke depan, membuka pintu co-driver, dan berkata dengan hormat kepada Charlie, Tuan muda, Anda di sini. Charlie mengerutkan kening, dan berkata, Albert, kamu biasa memanggilku Tuan Wade. Mengapa kamu mengganti panggilanku? Albert buru-buru berkata, Tuan muda, Anda sekarang patriark keluarga Wade dan pemilik baru Istana Wanlong. Melihat ke seluruh dunia, siapa yang dapat bersaing dengan Anda? Dengan status bangsawan Anda saat ini, bagaimana saya bisa memanggil Anda seperti sebelumnya? Charlie memegang tangannya. Tidak, kamu tetap memanggilku Tuan Wade. Saya masih lebih suka panggilan ini daripada patriark atau Tuan muda. Albert masih sedikit malu, selalu merasa bahwa Charlie mengabaikan seperti ini. Tetapi Isaac jauh lebih pintar dari Albert, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, pesawat siap lepas landas kapan saja. Nyonya Dun juga sudah ada di sini. Saya meminta naik pesawat untuk istirahat, tapi dia tidak mau mengatakan apa-apa, dan menyetujui menunggumu datang sebelum naik pesawat. Charlie mengangguk, menunjuk ke arah Isaac dan berkata kepada Albert, lihat, Isaac lebih berpengetahuan darimu. Albert tersenyum canggung. Tuan Wade benar, saya kasar. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Tuan Cameron? Otak Tuan Cameron lebih cepat dari mesin pesawat. Bab 3536. Melihat Albert menggoda Isaac, Charlie tidak bisa menahan tawa. Dia mengingat saran Yule tentang Istana Wanlong. Dia berkata dengan emosi, Albert, kamu juga harus meluangkan waktu untuk melakukan lebih banyak perbaikan diri. Saya pikir kamu harus mendelegasikan semuanya kepada bawahanmu. 4 penjaga agung. Mintalah mereka mengambil tanggung jawab penuh. Albert setuju tanpa ragu, dan berkata, Tuan Wade, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan mengadakan pertemuan dengan mereka setelah kembali. Saya akan menyerahkan semua masalah kepada mereka. Setelah itu, Albert bertanya dengan agak malu. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, setelah menyerahkan semuanya, apa yang bisa saya lakukan? Charlie ingin Albert selalu berada di sisinya adalah karena kesetiaannya kepada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Albert langsung menyetujui permintaannya. Dia jauh lebih tulus daripada orang lain. Jika melakukan hal yang sama dengan orang lain mungkin akan menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu menimbang keuntungan dan kerugiannya, dan akhirnya mengambil keputusan. Tapi Albert sangat patuh. Saat dia meminta, dia langsung melakukannya. Oleh karena itu, Charlie berkata kepada Albert dengan serius, selanjutnya,
saya berencana meningkatkan investasi di Aurus Hill. Membangun Aurus Hill menjadi basis terbesar kedua keluarga Wade. Akan ada banyak proyek besar dimulai di Aurus Hill satu demi satu. Saat itu saya akan mencarikan pekerjaan untuk Anda. Saya yakin kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang dari sebelumnya. Dan itu lebih bersih. Begitu Albert mendengar ini, dia langsung berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Wade, terima kasih atas dukungannya. Saya sangat berterima kasih. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata, kamu tidak harus terus mengucapkan kata-kata terima kasih. Lakukan saja dengan baik. Ya, Tuan Wade. Charlie memandang Ishak. Setelah mendengar dirinya menjanjikan Albert, Ishak tidak memiliki ketidaksenangan atau janji. Dirinya juga lebih mengenali sifat Ishak di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Ishak, Ishak, bisnis keluarga Wade di Aurus Hill pada dasarnya akan diserahkan kepadamu. Kamu harus memperluas waktu dengan baik. Investasi dapat berjumlah ratusan miliar. Piring sebesar itu harus bisa kamu kendalikan. Ishak mengangguk dengan sangat tenang dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan memperluas ukuran waktu dan meningkatkan level waktu secepat mungkin. Charlie sedikit mengangguk, lalu berkata kepada Queen, Nana, kamu bisa kembali. Beritahu Paman Golding dan Bibi Rahel. Saya akan datang mendiskusikan mereka lain waktu saya ke Eastcliff. Queen berkata dengan wajah penuh keengganan, Kakak Charlie, kamu pesawat dulu. Aku menunggu pesawatmu lepas landas sebelum kembali. Charlie berkata sambil tersenyum. Mungkin kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Jangan membuatnya terlihat seperti berpisah dari hidup dan mati. Aku akan merasa lega melihatmu pergi dengan mataku sendiri. Queen mengangguk ringan. Oke, Kak Charlie. Semoga perjalananmu lancar. Beritahu aku setelah sampai. Oke, Charlie sedikit tersenyum. Cepatlah kembali. Queen enggan pergi. Jika bukan karena Albert dan Ishak ada di sini, dia akan menunggu Charlie untuk sementara waktu. Lalu akan kembali setelah berciuman dan berpelukan. Charlie menyaksikan Queen pergi dari hanggar, lalu berbalik, dan datang ke tangga boarding. Helen berdiri di sana sambil memegang troli dengan kedua tangannya, menatap Charlie sambil tersenyum, dan berkata, mengantar saya kembali ke Aurus Hill, sudah menyusahkan kamu. Bab 3537. Charlie berkata, tidak mungkin Bibi Dun, ayo, aku bawakan barang bawaanmu. Dengan mengatakan itu, Charlie langsung mengambil pembeli Helen, lalu beri isyarat untuk mengundang Helen, dan berkata dengan hormat, Bibi Dun, silakan duluan. Helen masih ingin menolak, tetapi melihat sikap tulus Charlie, dia sangat sopan. Jadi dia berkata dengan lembut, terima kasih. Segera, dia naik pesawat terlebih dahulu. Charlie mengikuti di belakang dengan koper. Albert dan Ishak mengikuti dan naik ke pesawat. Kembali ke Aurus Hill kali ini, ada 4 penumpang di pesawat. Setelah menanyakan Charlie apakah lepas landas akan segera lepas landas dan mendapat jawaban tegas, bangunlah pesawat yang menutup pintu. Charlie mengundang Helen duduk di sofa di area resepsionis jet bisnis. Sementara Albert dan Ishak duduk di kursi samping. Pesawat meluncur perlahan, dan Charlie berkata kepada Helen, Bibi Dun, 2 orang di sebelah saya ini teman saya. Yang lebih tua bernama Albert, dan yang lebih muda bernama Ishak. Mereka punya banyak teman di Aurus Hill. Kontak dan hubungan mereka berdua sangat kuat. Kalau kamu memerlukan bantuan apapun, kamu bisa menghubungi mereka langsung, atau hubungi saya langsung. Tapi jangan beritahu istri saya. Albert berkata, Nyonya Dun, saya Albert. Jika Anda memiliki kebutuhan di Aurus Hill, katakan saja. Ishak juga berkata, Nyonya Du, saya Ishak. Jika Anda memiliki sesuatu di Aurus Hill, katakan saja. Helen mengangguk penuh terima kasih dan berkata, terima kasih. Setelah itu, dia menatap Charlie dengan sangat ingin tahu, dan bertanya, kamu tidak akan mengakui identitasmu kepada Claire. Karenanya rumah tua orang tua Charlie, Helen menjadi klien Claire. Dia tahu bahwa Claire tidak tahu apa-apa tentang identitas asli Charlie. Ketika Helen bertanya tentang istrinya Claire, Charlie berkata dengan canggung, saya belum tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Jika saya mengakui identitas saya,
Saya khawatir itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam untuk menjelaskannya. Faktanya, apa yang dipikirkan Charlie adalah kalimat yang Claire katakan secara tidak sengaja saat itu. Saat itu, dia dengan bercanda mengatakan bahwa jika dia benar-benar tuan muda dari keluarga papan atas, dia akan segera menceraikan dirinya. Charlie tahu karakter Claire, meskipun dia mengutarakan dengan bercanda. Dia biasanya akan melakukan apa yang sudah dia katakan. Tidak terlihat pemarah, tetapi jauh di lubuk jantung dia sangat keras kepala. Menikah bersamanya selama 4 tahun, Charlie sangat mengenal karakternya dengan sangat baik. Terlebih lagi, mengakui hal-hal ini kepada Claire hanya akan menambah masalah. Dia baru saja mengambil alih keluarga Wade, dan masih banyak hal yang harus diselesaikan secara perlahan. Istana Wanlong masih perlu diubah. Saat ini, tidak ada yang bisa dikatakan tentang api di halaman belakang. Helen sedikit tersenyum, dan berkata, kadang-kadang, jika penundaan akan terus menumpuk. Kalau kamu segera memberitahu Claire identitasmu, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk tinggal. Charlie mengangguk, dan berkata dengan emosi, sebelum keluarga Wade datang padaku, aku tidak pernah mengakui pengalaman hidupku kepada siapapun. Setelah keluarga Wade datang kepadaku, aku merasa bahwa kematian orang tuaku belum terungkap, dan aku tidak tahu berapa banyak yang tersembunyi di dalam kegelapan. Itu berbahaya, jadi aku menyembunyikannya dari dia. Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, sebenarnya, saya tidak tahu sekarang, siapa yang membunuh orang tuaku. Aku tidak tahu apakah dapat menemukan pembunuh mereka dalam kehidupan ini. Dan saya tidak tahu apakah saya lawan mereka. Kalau Claire tidak mengetahuinya, berpikir itu akan lebih mudah. Mendengar Charlie menyebut orang tuanya, ekspresi Helen menjadi gelap. Dia merenung lama sebelum dia berkata, Charlie, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membalas dendam orang tuamu. Jika ada yang bisa saya lakukan, beritahu saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Bab 3538. Penerbangan dari East Cliff menuju Aurus Hill hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Saat pesawat mendarat di Aurus Hill, baru pukul 10 pagi. Mengetahui Claire pasti tidak ada di rumah, Charlie tidak berencana untuk segera pulang. Dia meminta anak buah Isaac mengantar Helen kembali ke rumah tua tempat tinggal orang tua Charlie. Lalu dia pergi bersama Isaac dan Albert ke Shangri-La. Shangri-La Aurus Hill nampaknya jauh lebih sepi dari sebelumnya. Sangat kontras dengan suasana Shangri-La East Cliff yang ramai. Charlie datang ke kantor Isaac, duduk dan bertanya pada Isaac. Ngomong-ngomong, Isaac, aku sering ke sini, dan hari ini sepertinya paling sepi. Isaac berkata tanpa daya, saya mendengar dari anak buah saya kemarin. Bukan hanya hari ini, namun pada kenyataannya, bisnis Shangri-La telah menurun secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Banyak perusahaan di Aurus Hill telah menandatangani perjanjian dengan kami. Ini hotel reguler mereka untuk hiburan bisnis. Tetapi setelah Istana Wanlong mengumumkan bahwa mereka akan merebut Gunung Winteri, sejak saat itu, mereka semua telah menghentikan kerjasama dengan kami. Saat dia mengatakan itu, Isaac berkata lagi, setelah Anda menaklukkan Istana Wanlong, Anda menyatakan bahwa keluarga Wade berkompromi dengan Istana Wanlong. Berita bahwa keluarga Wade yang ditaklukkan oleh Istana Wanlong telah tersebar luas di pasar dalam 2 hari terakhir. Bisnis Shangri-La juga terimbas. Setelah jeda, Isaac menjelaskan, sebenarnya, lebih dari sebagian bisnis hotel bintang 5 kami bergantung pada kerjasama perusahaan. Beberapa agen perjalanan dengan perjanjian kerjasama ada di satu sisi, dan perusahaan yang memiliki kebutuhan hiburan dan konferensi bisnis juga di sisi lain. Di sisi lain, untuk turis individu yang menginap di hotel bintang 5 saat mereka keluar, masih banyak sekali. Sekarang perusahaan-perusahaan ini telah menarik garis yang jelas dengan Shangri-La. Jumlah wisatawan sudah turun lebih dari setengahnya, membuat hotel ini terlihat sangat sepi. Setelah mendengar ini, Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, perusahaan-perusahaan ini benar-benar realistis, bahkan kerjasama yang sempit itu harus memutuskan kontrak. Semangat kontrak dari orang-orang ini sangat kurang. Isaac mengangguk dan berkata, Tuan Muda Wade, Anda tidak tahu. Charlie mengulurkan tangannya untuk menyela.
dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ishak, ketika kamu memanggil saya Tuan Wade, saya selalu memberikan pertunjukan yang bagus. Sama seperti Albert yang memanggil saya Tuan Muda. Mengapa kamu tidak memanggilku Tuan Muda? Aku sudah lama mengenalmu dan kamu selalu memanggilku begitu. Dan aku sudah terbiasa. Ishak tertawa dan berkata, sejujurnya, Tuan Muda, sangat aneh untuk memanggilmu Tuan Wade. Setelah selesai berbicara, dia segera kembali ke topik dan berkata dengan serius, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Sebelumnya, banyak perusahaan lokal di Aurus Hill ingin dekat dengan saya. Mereka menandatangani perjanjian perhotelan dengan kami. Namun kenyataannya, tingkat konsumsi hotel kami masih sangat tinggi, dan banyak perusahaan yang memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, jika sebuah perusahaan menggunakan hotel bisnis cepat sebagai hiburan, biayanya lebih dari 100.000 hingga 200.000 yuan setahun. Tetapi jika diganti dengan hotel bintang 5 kami, biayanya setidaknya 600.000 hingga 700.000 yuan setahun. Bagi mereka, tekanannya masih cukup tinggi. Sekarang mereka merasa keluarga Wade telah menurun. Mereka pasti merasa perlu menghabiskan begitu banyak uang ekstra untuk kesenanganku. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, dalam hal ini, lebih baik menghapus setengah dari kamar tamu hotel dari sisi penjualan. Charlie berkata lagi, mulai sekarang, semua gedung administrasi Shangri-La akan berhenti dijual. Saya akan mempertahankan seluruh gedung. Saya memiliki kegunaan lain. Oke, Ishak mengangguk tanpa ragu dan berkata, kalau begitu aku akan memberi tahu manajemen sebentar lagi dan segera menghapus kamar ini dari semua saluran. Charlie bersenandung dan berkata, nanti porter akan datang. Biarkan tentara Istana Wanlong tinggal di sini. Saya juga memesan suite untuk Rosalie dan menyediakan 20 kamar untuk saya untuk hiburan bisnis. Saya akan meminta manajer profesional keluarga Wade datang ke Aurus Hill untuk melapor saya secara teratur. Baik. Tuan Muda, Ishak berkata dengan tergesa-gesa, saya akan segera berkoordinasi dan mengganti semua staf di gedung administrasi dengan kroni saya. Juga akan memperkuat manajemen keamanan untuk secara ketat mencegah orang luar masuk. Ya, Charlie mengangguk, dan berkata lagi, setelah porter datang, aku akan meminta dia mendatangkan seorang prajurit bintang 5 Istana Wanlong, dan mengirim 30 orang pengintai untuk datang. Minta mereka membentuk tim keamanan yang fleksibel di Aurus Hill, di bawah komando kamu. Orang-orang di bawah komandomu cukup setia, tetapi efektivitas tempur mereka masih lemah. Dengan suplemen, kekuatan keseluruhan akan ditingkatkan secara kualitas. Ishak dengan hormat berkata, baik, Muda Tuan. Saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta orang-orang Istana Wanlong membantu kami mengembangkan beberapa bakat. Bab 3539. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu dan suara seorang wanita muda. Tuan Cameron, Tuan Graham Quinton, dan Tuan Zeke White ingin bertemu Anda. Ishak sedikit terkejut dan berkata, mengapa Graham dan Zeke datang ke sini? Setelah berbicara, dia menatap Charlie dan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin selesai membicarakan mereka? Tentu saja, Charlie mengangguk dan berkata, mereka semua mencariku. Aku tidak akan menghindarinya. Ishak buru-buru berkata kepada sekretaris wanita di depan pintu, bawa mereka ke sini. Baik Tuan Cameron. Setelah beberapa saat, sekretaris wanita itu kembali. Graham serta Zeke bersamanya. Begitu keduanya masuk, mereka melihat Charlie dan Albert duduk di sofa, dan mereka terkejut. Graham buru-buru bertanya, Tuan Wade, Anda di sini? Charlie tersenyum dan berkata, saya mendengar ada sesuatu yang terjadi di klub lama Tuan Cameron. Begitu dia kembali, saya menggali untuk menemukannya. Graham dan Zeke White tiba-tiba menyadari. Padahal, keduanya juga memiliki tujuan ini. Dia telah mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Wade, dan Ishak tidak berada di Aurus Hill. Dia pasti pergi ke East Cliff setelah menginstalnya. Baru saja Graham mendengar dari saluran informasinya sendiri bahwa Ishak telah kembali ke Shangri-La. Dia cepat-cepat menelepon Zeke untuk datang dan melihat-lihat. Ketika keduanya pertama kali memasuki Shangri-La,
Mereka berdua melihat bahwa bisnis hotel jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dan mereka mengetahui situasi umum dengan baik. Zeke berkata, Shangri-La harus meningkatkan kerjasama. Zeke White berkata lagi, saya mengembangkan 2 proyek real estate di pinggiran kota. Semua terjual dengan baik pada pembukaan. Dan setengahnya terjual dalam waktu kurang dari sebulan. Saya ingin mengadakan pesta dianugerahi pemilik. Adakan jamuan makan. Ikuti program undian. Dan lain sebagainya. Kamu harus menyiapkan ruang propaganda terbesar di Shangri-La untukku. Graham juga tersenyum dan berkata, terima kasih kepada Master Wade. Keluarga Quinton kami telah mencapai rekor pasokan bahan obat tahun ini. Di masa lalu, kami pergi ke banyak pemasok bahan obat di seluruh negeri untuk mengumpulkan obat. Tahun ini, saya berencana untuk membuat satu pertukaran bahan obat di Aorus Hill. Meminta semua pemasok bahan obat ini membawa sampel dan harga ke Aorus Hill untuk ditukar di tempat. Jika cocok, kami akan menandatangani kontrak. Jika tidak cocok, saya akan mengganti mereka untuk ongkos pulang pergi. Dalam hal ini, saya harus menyusahkan Tuan Cameron untuk membantu mengaturnya. Melihat sikap mereka berdua, Charlie merasa sangat menghargai di dalam hatinya. Semua orang sedang menghindari Shangri-La, namun keduanya datang terburu-buru untuk menyampaikan urusan tersebut. Terlihat keduanya memang menganggap Isaac sebagai teman. Jadi, Charlie tersenyum kecil dan berkata, Tuan Cameron, karena semua orang sangat memuji tempatmu, izinkan saya membantu kamu juga. Siapkan ruang observasi selama 2 hari. Saya akan mengadakan pelanggan. Isaac bertanya, Tuan Wade, apa yang akan Anda lelang? Charlie berkata sambil tersenyum. Aku akan kembali dan menyapa Jasmine. Meminta mereka mengambil beberapa koleksi vintage deluxe milik keluarga Moore untuk mendukung acara itu. Sedangkan untuk diriku sendiri, Charlie sepertinya dirinya sendiri ketika dia mengatakan ini. Dan berkata, saya tidak memiliki barang berharga. Saya khawatir satu-satunya yang bisa saya lelang adalah pil peremajaan. Paling banyak, saya dapat membuat beberapa jimat dengan santai. Mari kita lihat siapa yang mau menjadi sebodoh itu. Bab 3540. Ketika mereka mendengar bahwa Charlie akan melelang pil peremajaan, semuanya terkejut. Isaac berkata tanpa sadar, Tuan Wade, pil peremajaan yang Anda lelang di rumah keluarga Moore terjual dengan harga tinggi 2 miliar. Anda melakukannya dadakan saat itu. Travis Lane mengeluarkan biaya 2 miliar. Isaac berkata lagi, jika kita mengadakan lelang serius kali ini, melakukan publisitas dengan baik di muka, dan menarik semua orang kaya dan berkuasa terbaik, bisa jadi akan bernilai 5 miliar. Saya yakin ini. Graham di samping juga berkata, ya, Tuan Wade, pil peremajaan Anda sudah terkenal di kalangan orang kaya di selatan. Travis telah merasakan pil peremajaan itu, dan dia terlihat hampir 20 tahun lebih muda. Dia berusia 50 tahun tapi terlihat seperti berusia 30-an, penuh semangat dan vitalitas. Orang-orang juga mengatakan bahwa Travis tidak pernah membicarakan hal-hal antara pria dan wanita selama ini. Dan baru-baru ini, dia terlibat dengan 7 atau 8 bintang wanita. Saya tidak tahu berapa banyak orang kaya yang menginginkan pil peremajaan dalam mimpi mereka. Jika berita ini tersebar, orang kaya dari seluruh negeri akan datang ke Aorus Hill. Charlie berkata dengan ringan, ini yang saya inginkan. Banyak orang berpikir bahwa Aorus Hill tidak layak untuk didatangi. Saya akan membuat orang-orang kaya top ini datang ke Aorus Hill. Banyak orang sekarang berpikir untuk menarik perhatian keluarga Wade. Maka saya akan membuat pasrah mereka memasuki Shangri-La untuk berpartisipasi dalam pelanggan ini. Charlie berkata lagi, dalam peletangan ini, hanya ada 3 item inti. Yang terakhir adalah pil peremajaan, didahului dengan pil peremajaan yang dibagi menjadi 4 potong. Setiap potongan dilelang secara terpisah. Juga akan ada 3 jimat. Selebihnya, izinkan Jasmine memilih beberapa koleksi dari vintage deluxe secara acak, dan buat duplikatnya. Setelah mendengar ini, Zeke berkata dengan menyesal, oh, terakhir kali saya ikut lelang pil peremajaan di rumah keluarga Moore, saya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Travis. Dalam pelanggan ini, saya lebih mustahil mendapatkan pil peremajaan. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie lagi,
Tuan Wade, apa efek dari jimat yang Anda sempurnakan? Jika cocok, saya akan pergi ke pelanggan untuk menawar. Charlie berkata sambil tersenyum. Jimat itu tidak lebih dari mengusir kejahatan dan menghindari bencana. Jika kamu mengubah keberuntungan Feng Shui, itu pasti tidak akan dapat memperpanjang hidupmu seperti pil peremajaan. Zeke White menamparkan pahanya. Itu dapat mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Juga dapat mengubah kekayaan Feng Shui. Kalau saya membeli satu dan memakainya setiap hari, bisnis akan menjadi semakin makmur. Saya pasti akan menemukan cara untuk mengambil satu kembali saat itu. Charlie mengulurkan tangannya. Tujuan peletangan adalah untuk mendapatkan uang dari orang luar. Kalian tidak perlu berpartisipasi. Jimatnya sederhana. Saya akan membuat beberapa lagi. Saya akan memberikan satu hal kepada kalian masing-masing. Sedangkan untuk pil peremajaan, kalian juga tidak perlu ikut pelanggan. Harganya bisa melambung tinggi. Saya akan memberi kalian beberapa. Ketika Graham dan Zeke mendengar ini, mereka sangat berterima kasih. Keduanya beruntung telah menerima pil penyembuhan yang diberikan oleh Charlie. Dan efeknya telah menguntungkan mereka tanpa henti. Dan mereka semakin menginginkan pil peremajaan. Tetapi mereka juga tahu situasi mereka yang sebenarnya. Keluarga mereka hampir tidak mencapai tingkat puluhan miliar. Dan sebagian besar dana disimpan di berbagai real estate dan perusahaan. Jika mereka ingin membenarkan, mereka tidak memiliki kekuatan miliaran ini. Meskipun Charlie tidak mengatakan bahwa dia pasti akan memberikannya kepada mereka. Karena Charlie membuat pernyataan ini, itu membuktikan bahwa peluangnya besar. Jadi mereka juga sangat jelas bahwa di masa depan mereka hanya perlu tampil baik di depan Charlie dan melakukan yang terbaik untuk Charlie. Charlie pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Saat ini, Ishak dengan cepat bertanya, "Tuan, kapan Anda ingin memulai pelanggan ini?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.